Malam itu, hujan turun gerimis membasahi atap-atap seng di gang sempit Kampung Cisarua, daerah pinggiran kota. Kontrakan kecil di ujung gang itu mendadak jadi pusat perhatian. Warga berkerumun, wajah-wajah mereka tegang. Di balik pintu kontrakan bernomor 7A, tubuh Mimin tergantung kaku. Lidahnya menjulur, matanya melotot menatap kosong ke arah dinding. Aroma busuk mulai menyebar, pertanda ia sudah meninggal lebih dari sehari. Mimin, gadis 25 tahun yang dikenal pendiam, ditemukan tak bernyawa oleh tetangga sebelah, Bu Reni, yang curiga karena mencium bau tak sedap. Sehari sebelumnya, suara isak tangis terdengar dari dalam kamar Mimin. Tak ada yang menyangka suara tangis itu adalah salam perpisahan terakhir. Pacarnya, Yoga, dikabarkan telah memutuskan hubungan secara sepihak. Kata orang, Yoga memilih wanita lain dan meninggalkan Mimin tanpa penjelasan. Mimin terpukul. Ia tinggal sendirian di kontrakan itu sejak 3 bulan terakhir setelah merantau dari kampung untuk bekerja sebagai kasir minimarket. Polisi datang malam itu, tapi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Murni bunuh diri, simpul tali yang digunakan pun diikat rapi di atas plafon. Jenazah langsung dibawa ke rumah orang tuanya di kampung yang hanya berjarak 1 jam dari kota. Prosesi pemakaman dilakukan cepat keesokan harinya karena kondisi tubuh sudah membusuk. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang terlewat. Saat hendak menguburkan Mimin, suasana mendung membuat warga terburu-buru. Pak Darto, salah satu warga yang membantu memakamkan, lupa satu hal penting, membuka tali pocong bagian atas kepala. Tali itu dibiarkan terikat. Tak ada yang sadar, hingga semuanya sudah terlambat. 7 hari berlalu. Awalnya hanya suara-suara. Suara wanita menangis terdengar dari dalam kontrakan kosong itu. Beberapa warga mengira hanya angin. Tapi malam berikutnya, bayangan putih melompat cepat melintasi jalan kecil. Kucing-kucing mendadak lari ketakutan dan burung peliharaan milik warga mati satu persatu tanpa sebab. Rumah keluarga Mimin mulai diganggu. Adiknya, Ica, mendadak kerasukan saat tidur. Tubuhnya menggigil, mulutnya bicara dengan suara berat. "Kenapa aku tidak dibuka? Kenapa kalian biarkan aku terikat?" Sejak saat itu, suasana berubah mencekam. Kampung yang biasanya ramai, selepas maghrib kini sunyi senyap. Tak ada yang berani keluar. Mereka tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah awal dari kembalinya arwah Mimin yang bangkit karena belum dibebaskan. Sejak malam Ica kerasukan, keluarga Mimin hidup dalam bayang ketakutan. Ibu Mimin, Bu Sumiati, sering termenung di ruang tengah. Matanya kosong, tubuhnya lemas. Ia merasa bersalah, seolah turut andil membiarkan arwah anaknya tersiksa di dalam kubur. Malam-malam berikutnya tak pernah benar-benar tenang. Selepas maghrib, gang sempit di kampung itu berubah seperti lorong mati. Angin dingin berhembus kencang, meski tak ada tanda-tanda hujan. Warga mulai memperhatikan suara aneh yang berulang setiap malam. Suara tangisan lirih wanita, serak dan memilukan, mengalun pelan dari arah kuburan. Hu, lepasin aku, hu. Suara itu terdengar jelas oleh Pak Udin, penjaga musala yang rumahnya hanya beberapa meter dari TPU kampung. Awalnya, ia mengira itu suara anak muda yang iseng. Tapi, setelah ia coba datangi kuburan saat malam, suara itu langsung hilang, digantikan dengan bisikan di belakang telinganya. "Kamu yang lihat aku, buka tali itu." Pak Udin jatuh terduduk, wajahnya pucat. Sejak malam itu, ia tak lagi berani adzan maghrib seperti biasa. Di rumah keluarga Mimin, suasana makin mencekam. Lampu sering mati sendiri tepat setelah azan maghrib. Kamar Mimin yang sudah lama kosong mulai terdengar
seperti ada orang mondar-mandir di dalamnya. Setiap membuka pintu, kamar itu gelap dan dingin, seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Puncaknya, Pak Darto, orang yang membantu proses penguburan, mulai diganggu. Ia sering mimpi buruk. Mimin datang dalam balutan kain kafan kotor, wajahnya rusak, matanya menangis darah. "Pak, lepasin aku, buka talinya, buka." Awalnya, ia menganggap mimpi itu cuma bayangan rasa bersalah. Tapi, setelah malam keempat, sesuatu yang nyata terjadi. Saat hendak buang air di kamar mandi belakang, ia melihat sosok pocong berdiri diam di sudut pekarangan, tepat di bawah pohon mangga. Kain kafannya masih terikat kuat di kepala. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri, memandangi Pak Darto dengan mata putih kosong. Pak Darto menjerit dan lari masuk ke rumah. Sejak malam itu, ia demam tinggi dan tubuhnya menggigil. Istrinya mengaku, setiap malam ia mengigau sambil menangis, menyebut nama Mimin berulang kali. Warga kampung mulai berkumpul, membahas kejadian-kejadian aneh itu. Suasana berubah tegang. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas asar, dan toko-toko mulai tutup lebih awal. Mereka tahu, ini bukan sekadar cerita. Pocong Mimin benar-benar ada, dan ia marah karena belum dibebaskan. Malam Jumat itu, hujan rintik-rintik turun sejak petang. Angin berhembus kencang, menyusup ke celah-celah rumah warga kampung Cisarua. Lampu-lampu jalan meredup seperti enggan menyala, seolah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Ujang, seorang buruh bangunan, baru saja pulang lembur. Saat melewati gang sempit dekat musala, ia merasa hawa dingin menyergap. Langkahnya terhenti ketika melihat bayangan putih di dekat sumur tua yang tak terpakai lagi. Ia mencoba fokus, berpikir itu hanya karung bekas atau kain jemuran. Namun, detik berikutnya, bayangan itu bergerak. Sosoknya tinggi, seluruh tubuh terbungkus kain kafan. Di bagian atas kepala, tali masih terikat kuat, menjuntai seperti ikatan simpul yang belum dilepas. Wajahnya tertutup sebagian kain, tapi matanya terlihat. Putih, kosong, menyala dalam gelap. Pak Ujang membeku, kakinya gemetar. Sosok itu tidak berjalan, tapi melompat, lompat, lompat, semakin dekat. Sontak, Pak Ujang berteriak histeris dan lari terbirit-birit pulang ke rumah. Istrinya mendapati dia menggigil di depan pintu, celananya basah oleh air kencing sendiri. Sejak itu, Pak Ujang tak berani keluar rumah saat malam. Berita itu cepat menyebar. Pocong Mimin muncul di sumur, begitu bisik-bisik warga. Beberapa pemuda coba memastikan, tapi semua mundur ketika mendengar suara tawa perempuan dari arah sumur. Padahal tempat itu kosong. Hari demi hari, teror semakin nyata. Ibu Mimin pernah melihat sosok anaknya berdiri di ujung dapur saat tengah malam, menangis sambil menunjuk kepala. "Ibu, tali ini masih terikat, sakit." Lalu menghilang seketika. Warga lain pun ikut merasakan. Motor mogok tiba-tiba saat melewati makam Mimin. Anak-anak menjerit ketakutan setiap melihat kaca jendela, mengaku melihat wajah pucat perempuan melayang dari luar. Puncaknya terjadi saat malam Minggu. Seorang pemuda bernama Asep kerasukan di tengah jalan setelah melihat pocong duduk di atas pohon. Tubuh Asep mengejang, suaranya berubah berat. "Aku belum dibuka. Siapa yang lupa? Kuburku masih terikat." Malam itu, warga berkumpul di musala. Tokoh agama dipanggil. Ustaz Rahmat, pengasuh pesantren kecil di desa sebelah, datang dengan wajah serius. Ia mendengarkan semua kesaksian warga dengan tenang, lalu berkata lirih, "Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini akibat kelalaian saat pemakaman. Ia belum dibebaskan dari dunia." Suasana makin tegang. Warga mulai menuntut agar makam Mimin dibuka kembali. Tapi, apakah keluarga siap?
Dan apakah arwah Mimin akan tenang hanya dengan membuka tali itu? Malam itu, jam menunjukkan pukul 19.05. Kampung Cisarua sunyi mencekam. Tak ada anak bermain petasan, tak ada obrolan di warung kopi. Semua rumah tertutup rapat. Warga memilih mengurung diri setelah kabar penampakan pocong Mimin makin merajalela. Tiba-tiba, dari rumah Pak Salim, saudara jauh Bu Sumiati, terdengar jeritan histeris. Tetangga berhamburan keluar, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Jeritan itu datang dari ruang tengah. Suara wanita, tangis tertahan, lalu disusul suara seperti benda pecah. Pak Salim berlari ke dalam. Istrinya, Bu Salma, tengah berusaha menahan putri mereka, Intan, yang tiba-tiba berteriak-teriak sambil mencakar wajah sendiri. Matanya melotot, mulutnya menyeringai penuh luka. Di antara jeritannya, terdengar kalimat aneh. "Taliku masih terikat, kenapa kalian diam saja?" Ustaz Rahmat yang saat itu masih berada di musala segera dipanggil. Dengan beberapa warga, ia menuju rumah Pak Salim sambil membawa air ruqyah. Sesampainya di sana, suasana sudah kacau. Dua tetangga yang mencoba menenangkan Intan ikut kesurupan. Mereka menangis dan tertawa bersamaan, seperti kehilangan akal. Ustaz Rahmat membaca doa keras-keras. Suara ruqyah menggema, tapi para korban kerasukan justru menggeliat makin liar. Dari mulut mereka keluar kalimat yang sama, "Lepaskan aku, lepaskan taliku." Pak Salim gemetar di pojokan, teringat sesuatu. Ia yang dulu membantu Pak Darto saat penguburan Mimin, dan ia yakin saat itu tali di kepala Mimin memang belum sempat dilepas karena mereka buru-buru menimbun jenazah saat hujan deras turun. Rasa bersalah itu menghantam batinnya. Tiba-tiba lampu rumah padam, suasana gelap gulita. Dalam kegelapan, warga mendengar suara kain diseret di lantai, diikuti suara cekikikan perempuan. He, salah siapa aku terikat begini?" Lampu kembali menyala. Sosok Intan pingsan di lantai. Dua warga yang kerasukan terkulai lemas. Di dinding ruang tengah ada tulisan yang belum ada sebelumnya, seperti dicoret pakai arang. "Bongkar kuburku." Sejak malam itu, warga benar-benar ketakutan. Tak ada yang keluar rumah selepas asar. Suara tangisan dan cekikikan makin sering terdengar. Burung gagak tiba-tiba banyak bertengger di pohon dekat makam. Pak Darto dan Pak Salim memutuskan menghadap Ustaz Rahmat. Mereka siap mengakui kesalahan. "Kalau perlu, kubur Mimin kita buka lagi Ustaz," kata Pak Darto dengan wajah pucat. "Tapi jangan malam ini, kita tunggu izin dari keluarganya dulu." Tapi waktu seperti tak mau menunggu, karena malam-malam berikutnya teror meningkat dan nyawa seseorang nyaris melayang. Sudah 5 malam berturut-turut, warga kampung Cisarua hidup dalam teror. Tak ada suara motor, tak ada suara TV dari rumah-rumah. Semua penghuni kampung mengunci pintu dan jendela rapat-rapat selepas maghrib. Anak-anak diminta tidur lebih awal dan tak satu pun berani mengintip keluar. Tapi malam itu teror datang dari atas. Sekitar pukul 21, suara gedebuk terdengar dari genteng rumah Pak Darto. Awalnya ia mengira itu hanya kucing liar. Namun suara itu terus berulang, semakin berat, seperti seseorang sedang melompat-lompat di atas atap. Genteng bergetar, bunyi langkahnya pelan tapi teratur. Dug, dug, dug. Pak Darto menahan napas. Istrinya gemetar di pojok kamar sambil memeluk Al-Quran. Lalu tiba-tiba lampu kamar meredup dan dari lubang ventilasi terdengar suara nafas berat, seperti seseorang yang menahan amarah. Ketika Pak Darto mencoba mengintip dari jendela samping, bulu kuduknya berdiri. Di atas genteng rumah sebelah terlihat sosok putih berdiri mematung. Kain kafan melilit tubuhnya dan ikatan di kepala masih terlihat jelas, menjuntai seperti simpul tercekik. Sosok itu tak bergerak,
Namun perlahan, kepalanya menoleh ke arah Pak Darto. Matanya putih, kosong, tapi tajam. Tatapannya menembus kaca jendela seperti berkata, "Ingat aku?" Pak Darto menjerit dan langsung jatuh terduduk. Keesokan harinya, lebih dari 12 rumah melaporkan kejadian serupa. Genteng terdengar berat diinjak sesuatu, dan beberapa warga melihat kain putih melayang turun dari atap ke pekarangan. Yang lebih mengerikan, seorang balita tiba-tiba kejang-kejang dan berkata lirih dalam tidurnya, "Kak Mimin minta tali kepalanya dibuka." Tak butuh waktu lama, suara warga mendesak agar makam Mimin segera dibongkar mulai terdengar semakin kencang. Bahkan beberapa warga laki-laki siap membantu penggalian. Tapi masih ada satu masalah. Pihak keluarga, terutama ayah Mimin, Pak Idris, belum mengizinkan. "Anakku sudah tenang. Kalian semua yang ketakutan karena dosa kalian sendiri," bentaknya saat dimintai izin. Namun malam itu juga Pak Idris mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Mimin berdiri di depan rumah kontrakan tempat ia bunuh diri. Mata Mimin hitam, bengkak, bibirnya biru. Ia menangis sambil memegang tali pocong di kepala. "Bapak, kenapa nggak tolong aku? Sakit, Pak. Sesak, Pak." Pak Idris terbangun dengan dada sesak. Dan saat membuka mata, ia melihat jendela kamar terbuka. Dan di luar sana, sesosok pocong berdiri mematung menatapnya sebelum menghilang di telan kabut. Pagi harinya, setelah mimpi mencekam itu, Pak Idris tak keluar kamar. Istrinya, Bu Nahrawi, yang biasanya menyiapkan dagangan pagi-pagi pun hanya terduduk lesu. Di rumah itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada suara burung, tak ada sapaan tetangga. Semua seperti menunggu keputusan. Siangnya, Ustaz Rahmat datang bersama beberapa tokoh warga. Wajah mereka tegang, namun sopan. "Pak Idris," ujar Ustaz dengan lembut, "ini bukan soal aib atau menyalahkan. Kami hanya ingin memberi ketenangan, bukan hanya bagi warga, tapi juga bagi almarhumah Mimin." Pak Idris menatap mereka lama. Matanya sembab, wajahnya penuh luka batin. Ia menggenggam tali tasbih erat-erat. Aku juga nggak mau percaya semua ini. Tapi mimpi tadi malam, Ustaz, Mimin minta tolong. Dia bilang, sesak. Suasana di ruang tamu menjadi hening. Akhirnya, dengan napas berat, Pak Idris mengangguk pelan. "Kalau memang itu yang terbaik, bongkar, buka talinya." Sore harinya, kabar itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Warga yang selama ini hanya bisa bersembunyi kini berbondong-bondong menuju pemakaman di ujung bukit. Tak seperti penguburan biasanya, suasana kali ini benar-benar mencekam. Langit mendung, angin berhembus kencang. Para warga berkumpul dengan raut tegang. Beberapa wanita tak kuasa menahan tangis, entah karena takut atau sedih mengingat kematian Mimin yang tragis. Dengan izin resmi dari keluarga dan arahan Ustaz Rahmat, penggalian dimulai. Pak Darto dan Pak Salim yang dulu terlibat dalam pemakaman kini diminta ikut serta. Mereka bekerja dalam diam, masing-masing berusaha menahan gemetar di tangan. Setelah 1 jam menggali, papan nisan mulai terlihat, lalu papan kayu penutup liang. Dan saat kain kafan Mimin mulai tampak, suasana menjadi lebih hening dari sebelumnya. Ustaz Rahmat memimpin doa. "Ya Allah, jika ada kesalahan dalam prosesi ini, mohon beri kami kesempatan memperbaiki. Bukakan jalan bagi hamba-Mu yang ingin kembali tenang." Dengan sangat hati-hati, Pak Darto membuka bagian kepala jenazah. Di sana, masih utuh, tampak simpul tali pocong yang belum dibuka. Kencang, basah, dan mengikat erat. "Bismillah," bisik Pak Darto. Ia membuka simpul itu perlahan. Saat tali itu terlepas, angin berhenti. Daun-daun yang sejak tadi bergetar tiba-tiba diam. Suasana mendadak senyap. Bahkan
Tangisan bayi yang terdengar dari kejauhan pun berhenti seketika. Beberapa detik kemudian, aroma melati yang sangat kuat menguar dari liang lahat. Pak Idris jatuh berlutut, menangis. "Maafin Bapak, Mim. Bapak telat." "Ya." Ustaz Rahmat menutup kembali liang lahat dengan pelan. Sore itu, langit tetap mendung. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, tak ada suara cekikikan, tak ada penampakan, dan tak ada langkah berat di genteng rumah warga. Namun, apakah semuanya benar-benar berakhir? Sudah seminggu sejak makam Mimin dibongkar dan tali pocongnya dibuka. Kampung Cisarua mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang dulu sempat hilang. Anak-anak kembali berlarian di gang sore hari, warung Bu Lilis mulai ramai, dan suara adzan maghrib tak lagi diiringi dengan jerit ketakutan. Pak Idris kini lebih sering terlihat di masjid. Tatapannya masih sayu, tapi wajahnya jauh lebih tenang. Ia bahkan ikut kerja bakti bersih-bersih masjid bersama warga. "Terima kasih Ustaz," katanya suatu sore. "Kalau bukan karena panjenengan, mungkin anak saya masih belum bisa tenang." Namun, ketenangan itu tak datang begitu saja. Butuh waktu bagi warga untuk benar-benar percaya bahwa teror itu sudah usai. Setiap malam, sebagian besar rumah masih menyalakan lampu sampai pagi. Beberapa masih menyimpan air doa dan bacaan Yasin di bawah bantal. Malam Jumat pertama setelah pembongkaran makam, Ustaz Rahmat mengadakan pengajian khusus di masjid. Banyak warga hadir, termasuk anak-anak muda yang sebelumnya malas ke masjid. Pengajian berlangsung khusyuk, tapi tepat di tengah pembacaan surat Al-Mulk, listrik tiba-tiba padam. Seketika, masjid hening. Beberapa anak kecil mulai menangis, dan ibu-ibu saling merapat. Pak Salim menggenggam tasbihnya erat-erat, sementara Pak Darto menatap langit-langit masjid. Dalam remang-remang cahaya lilin, mereka semua terdiam. Tiba-tiba, terdengar ketukan. 1 kali, 2 kali. Dari pintu belakang masjid yang terkunci. Tok, tok, tok. Semua mata menoleh ke arah pintu kayu tua itu. Ustaz Rahmat bangkit perlahan, berjalan mendekat sambil melantunkan zikir. Namun, saat hendak membuka pintu, ketukan itu berhenti. Digantikan dengan suara angin berdesir masuk dari sela-sela jendela, membawa aroma melati yang samar. "Sudah," ucap Ustaz pelan. "Dia cuma pamit. Dia udah tenang." Setelah malam itu, kejadian serupa tak pernah terulang lagi. Pak Darto yang sempat dihantui bayangan Mimin mengaku sudah bisa tidur nyenyak. Bahkan, ia bermimpi Mimin tersenyum kepadanya, bukan lagi dalam wujud pocong, melainkan seperti dulu saat masih hidup, mengenakan baju putih, duduk di teras kontrakan sambil berkata, "Makasih ya Pak." Kampung Cisarua perlahan pulih. Tak ada lagi genteng bergetar, tak ada lagi jendela diketuk malam-malam. Tapi warga sepakat satu hal, jangan pernah abaikan satu detail pun dalam pemakaman, karena satu simpul yang terlupa bisa membawa seluruh kampung dalam teror panjang. Namun, ada satu rumah yang masih menyimpan keganjilan. Kontrakan tempat Mimin mengakhiri hidupnya. Rumah itu masih kosong, dan setiap kali dilewati, ada suara kursi berderit, seperti ada yang duduk diam menunggu. Meski teror telah mereda, satu tempat masih menyimpan hawa mencekam. Kontrakan tua tempat Mimin bunuh diri. Bangunan itu berdiri di pojokan gang sempit, dindingnya menghitam, jendela kayunya tertutup rapat, dan pintu depan digembok sejak malam kejadian. Warga kampung, bahkan anak-anak, enggan melintasi gang itu. Mereka lebih memilih memutar jauh daripada berjalan di depan rumah tersebut, apalagi saat senja tiba. Suatu malam, Bu Yayah yang rumahnya tepat di seberang kontrakan mendengar suara kursi berderit dari dalam. Awalnya, ia mengira tikus, tapi
Suara itu terlalu teratur, seperti ada seseorang yang duduk dan menggoyangkan kursi pelan-pelan. Derit, diam, Derit, diam. Ia memberanikan diri mengintip lewat celah jendela rumahnya. Dalam remang lampu jalan yang temaram, ia melihat bayangan perempuan duduk di teras kontrakan. Rambutnya panjang, menjuntai ke bawah. Kepalanya tertunduk, Buyayah mundur, napasnya tercekat. Ia segera membaca ayat kursi dan menutup semua tirai. Semalaman ia tak bisa tidur. Keesokan paginya ia lapor ke RT. Pak Arman, ketua RT, mengajak dua pemuda kampung dan membuka paksa pintu kontrakan. Begitu dibuka, bau menyengat menyambut dari dalam. Bukan bau bangkai, tapi semacam aroma dupa terbakar, bercampur amis dan lembab. Ruangan itu masih seperti dulu. Kasur lipat di sudut, cermin besar di dinding, dan tali panjang tergantung dari paku di langit-langit. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Di lantai ada bekas telapak kaki kecil, seolah baru saja diinjak orang. Mereka mendekat dengan hati-hati. "Pak, ini, tali itu masih ada," bisik salah satu pemuda. "Ini tali yang dipakai buat gantung diri?" Pak Arman mengangguk. "Harus dibersihkan, harus disucikan tempat ini. Jangan dibiarkan kayak gini terus." Malam harinya, Ustaz Rahmat bersama beberapa warga kembali datang. Mereka mengadakan doa dan ruqyah ringan di dalam rumah itu. Seluruh isi ruangan diperciki air doa, cermin ditutup kain putih, dan tali digunting serta dibakar di halaman. Saat api membakar ujung tali, suara jeritan perempuan terdengar samar dari dalam kontrakan. Semua orang terpaku. Jeritan itu hanya sekali, tapi cukup untuk membuat semua yang hadir tersadar bahwa kontrakan itu belum sepenuhnya kosong. Ustaz Rahmat berdiri tegas. "Tempat ini harus dikunci, jangan ada yang menempati dulu. Biarkan kosong sampai betul-betul tenang." Sejak malam itu, kontrakan Mimin resmi ditutup. Pintu disegel, jendela dipaku dari dalam, dan pagar depan ditutup rapat. Warga sepakat tidak akan menyewakannya lagi. Tapi malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, Buyayah masih mendengar suara derit kursi dan bayangan perempuan dengan kepala tertunduk di teras rumah itu. Tanggal merah jatuh pada Jumat Kliwon. Malam itu, kampung Cisarua kembali mencekam meski teror Mimin sudah lama reda. Langit mendung, udara dingin menusuk tulang. Sejak sore, beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan samar dari arah kontrakan kosong. Buyayah, yang sudah mulai tenang, malam itu kembali dihantui ketakutan. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara ketukan pelan dari pintu rumahnya. Tok, 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 3 kali. Ia tak berani buka. Tapi saat ia mengintip dari balik tirai, halaman kosong. Tak ada siapapun. Namun, yang membuatnya gemetar, kursi tua di teras kontrakan yang biasanya diam, kini bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Sementara itu, di rumah Pak Darto, tiba-tiba foto keluarganya jatuh sendiri dari dinding. Pecah, bingkainya retak. Di bagian kaca yang pecah, ada bercak seperti noda darah kering. Ia langsung mengambil air doa yang tersisa dan memercikannya ke seluruh sudut rumah. Keesokan paginya, Pak Arman RT mendatangi rumah Pak Darto, Buyayah, dan beberapa warga lain. Mereka semua mengeluhkan hal serupa. Suara, bayangan, bahkan beberapa yang bermimpi didatangi Mimin. Tapi kali ini bukan dalam wujud pocong, melainkan perempuan biasa. Duduk diam, menatap, dan tersenyum sedih. "Ini seperti dia belum sepenuhnya tenang," ucap Ustaz Rahmat yang dipanggil lagi ke kontrakan. "Mungkin ada satu hal lagi yang belum tuntas." Mereka memeriksa kontrakan sekali lagi. Di dalam, semuanya tampak tak berubah, kecuali satu hal. Di bawah kasur tua, ditemukan selembar kertas yang sudah menguning. Isinya,
Surat terakhir Mimin. Ma, Pa, maaf aku capek. Aku cuma pengen tenang. Aku nggak kuat. Tolong jangan salahin siapa-siapa. Aku cuma pengen berhenti ngerasa hampa. Surat itu tak pernah ditemukan sebelumnya. Mungkin tertiup ke bawah kasur saat proses evakuasi dulu. Surat itu dibacakan di hadapan keluarga Mimin. Pak Idris menangis sambil memeluknya. Nak, maafin Bapak ya. Kamu nggak sendiri sebenarnya. Ustaz Rahmat menyarankan untuk mengadakan tahlilan khusus 7 hari berturut-turut, mendoakan arwah Mimin agar tenang sepenuhnya. Ia juga meminta agar surat itu dimakamkan di atas pusara Mimin sebagai tanda pamungkas pelepasan dunia. Setelah prosesi itu dilakukan, suasana kampung kembali normal. Kontrakan itu tak lagi menimbulkan suara, tak ada lagi kursi bergoyang, tak ada lagi ketukan di jendela. Bahkan Bu Yayah bisa tidur nyenyak kembali. Namun, sejak malam itu, warga percaya jika seseorang meninggal dalam keadaan sangat putus asa, arwahnya tak akan tenang sampai ia diyakinkan bahwa dirinya tidak sendiri. Malam setelah tahlilan 7 hari, seluruh warga Cisarua merasa kampung itu akhirnya benar-benar aman. Tak ada lagi suara derit kursi, tak ada lagi ketukan misterius, dan yang lebih penting, tak ada lagi ketakutan yang mencekam di setiap malam. Suasana kampung yang sempat terbelenggu dalam teror kini kembali seperti semula. Warga yang tadinya takut keluar rumah saat maghrib, kini mulai berani lagi. Anak-anak kembali bermain di gang, dan para ibu kembali bercengkrama di warung Bu Lilis. Namun, meski begitu, ada sesuatu yang tetap membekas di hati mereka, terutama tentang surat terakhir Mimin. Surat yang baru ditemukan setelah proses pembongkaran kontrakan. Itu bukan sekadar surat biasa. Surat itu bagaikan sebuah pengingat bahwa dalam hidup ini, terkadang kita tidak tahu beban hati orang lain yang tampaknya baik-baik saja. Pak Idris, ayah Mimin, masih sering mengunjungi makam anaknya di tepi kampung. Ia membawa seikat bunga setiap minggu dan duduk di sana selama berjam-jam, merenung. Setiap kali ia pergi, ia selalu mengingatkan diri, jangan pernah sepelekan kesedihan orang lain. Kadang kita tak tahu apa yang mereka alami di balik senyum mereka. Tapi ketenangan ini tak berlangsung selamanya. Suatu malam, setelah beberapa bulan sejak kejadian itu, Bu Yayah yang sedang duduk di teras rumahnya mendengar suara yang sangat familiar, suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ia terdiam sejenak, mata membelalak, tubuh kaku. Suara itu persis seperti yang dulu. 3 ketukan, semakin dekat. Dengan gemetar, ia melangkah pelan menuju pintu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membukanya. Tak ada siapa-siapa. Namun di bawah pintu, ada sesuatu yang mencuri perhatian. Selembar kertas yang terlipat rapi. Dengan tangan yang lebih mantap, Bu Yayah mengambil kertas itu dan membacanya dengan perlahan. Ternyata itu adalah surat yang sama. Surat yang ditemukan di bawah kasur di kontrakan Mimin. Namun kali ini ada tulisan tambahan di bagian bawahnya. Aku sudah tenang Bu Yayah. Terima kasih sudah peduli. Jangan takut, aku akan selalu ada di sini sebagai bagian dari kisah kita. Di ujung surat itu ada gambar kecil. Mimin tersenyum dengan tangan yang memegang bunga melati. Bu Yayah menatap surat itu dengan tatapan kosong. Semua yang terjadi seolah telah memberi sebuah pesan mendalam. Mimin mungkin telah pergi, tetapi kenangan dan pesan-pesan itu tetap tertinggal. Tak ada lagi teror malam itu. Tak ada lagi ketukan yang membuat orang takut keluar rumah. Semua kembali ke tempatnya. Namun, kampung Cisarua tidak pernah benar-benar sama lagi. Mereka yang pernah merasakannya tahu bahwa ada yang lebih dari sekadar cerita-cerita horor. Ada perasaan yang terhubung,
sebuah pelajaran tentang hidup dan mati yang sangat dalam.